Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan buat mini pizza ala Pizza Hut. Ini bisa banget buat ide jualan kalian. Ini pasti laris banget, apalagi dengan modal Rp10.000 kalian bisa bikin sebanyak ini guys. Namun sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena dengan begitu kalian mendukung channel ini untuk upload video setiap harinya. Langsung aja masuk ke bahan-bahannya. Yang pertama aku punya 20 sendok makan tepung terigu. Lalu ada 1 sendok teh ragi instan. Nah, untuk hitung-hitungannya aku udah tulis di deskripsi ya. Lalu ada 1 sendok makan mentega cair. Dan ada 3 sendok saus bolognese. Kalau misalnya kalian nggak tahu bolognese, di sini aku pakai yang merek La Fonte kayak gini guys. Nah, ini harganya 15.000, tapi kan aku pakai 3 sendok, jadi aku hanya hitung jadi harga 3.000. Lalu ada keju, 50 gram keju. Nah, untuk keju juga aku hanya pakai Rp2.000, jadi itu sangat kecil, cuma 50 gram. Dan ada 1 batang sosis. Nah, untuk bahan lainnya itu ada air, 180 ml air. Di sini aku tidak hitung ya. Nah, pertama-tama kita campurkan air dan 1 sendok ragi instan ke dalam air. Ingat ya, air ini harus air hangat. Di sini aku pakai air hangat, dia tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu dingin. Jadi dia kayak anget-anget kuku gitu ya guys. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sampai semua tercampur. Lalu kita akan tambahkan mentega cair yang sudah aku cairi sebelumnya. Di sini aku pakai 1 sendok makan. Nah, ini kita aduk-aduk lagi. Setelah bahan-bahan itu tercampur, kita langsung aja untuk mengadonin bahan rotinya ya guys. Siapkan wadah seperti ini. Lalu masukin tepung terigu. Di sini aku pakai 20 sendok kurang lebih. Kalian bisa hitung sendiri berapa sendok yang aku akan masukin ke dalam wadahnya ya guys. Jadi 20 sendok makan itu sama dengan 300 gram, kurang lebihnya 300 gram ya guys. Jadi kalau untuk tepung terigu yang harga 6.000 per kilo, 6.500, kalau di sini aku hanya pakai kira-kira 3 on, jadi aku hitungnya Rp2.000 ya guys. Nah, setelah seperti ini kita aduk-aduk dulu supaya dia agak tercampur. Lalu kita masukin campuran dari ragi instan dan mentega cairnya tadi, sedikit demi sedikit kita aduk dulu menggunakan tangan. Ini harus sedikit demi sedikit ya, karena kita nggak mau nanti teksturnya menjadi kelembekan. Jadi aku akan sedikit demi sedikit memasukin airnya. Nah, jika sudah seperti ini, sepertinya sudah tidak bisa lagi menggunakan sendok, jadi aku akan mengulainya menggunakan tangan. Nah, ini yang sudah mulai kalis, tidak perlu terlalu kalis sekali. Menurut aku seperti ini aja juga sudah boleh, karena nanti dia akan mengembang 2-3 kali lipat ya guys. Nah, setelah seperti ini kita langsung aja tutup menggunakan kain. Nah, ini kita akan diamkan selama 30 menit. Kita tutup dan kita akan asingkan dulu. Sementara kita menunggu roti, kita akan memotong-motong sosisnya. Di sini aku hanya memakai 1 batang sosis. Nah, 1 batang sosis ini aku hitung harganya Rp2.000 ya guys. Nah, di sini aku pakai merek lokal gitu yang ada di Medan. Kalian bisa sesuaiin dengan sosis yang ada di daerah kalian yang murah ya guys. Ini walaupun sosis yang murah, tapi rasanya lumayan enak dan rasanya tuh ayam banget guys. Ini cukup terkenal kalau di Medan guys. Nah, setelah sosisnya kita akan parut keju. Nah, untuk kejunya sendiri aku pakai 50 gram. Aku pakai merek Procis. 50 gram itu cuman sedikit sekali, sepotongan gitu ujung. Jadi ini aku hitung harganya Rp2.000, karena kalau kotaknya itu harganya kisaran Rp13.000-Rp14.000 ya guys. Nah, kita parut kejunya seperti ini, sudah selesai. Nah, untuk saus bolognese-nya
kalau kalian mau menambahkan 1 sendok saus cabai seperti ini itu boleh banget. Namun di sini aku tidak menghitung saus cabainya karena ini opsional. Kalau kalian bisa pakai atau kalian tidak mau pakainya ya guys. Jadi ini kita aduk-aduk aja supaya rasanya lebih pedas dari aslinya bolognese ya. Nah, setelah 30 menit menunggu, kita akan buka adonan roti dan kita akan lihat ini mengembang 2 kali lipat dari adonan sebelumnya. Nah, ini kita remes-remes lagi menggunakan tangan seperti ini. Ini cantik banget dan aku suka banget di part ini, meremes-remes roti yang mengembang, itu suka banget. Kalau kalian suka di bagian mananya? Nah, ini juga bagian yang paling aku suka, yaitu mencetak roti. Sebelumnya aku udah siapin meja seperti ini yang aku udah bersihkan terlebih dahulu. Lalu aku tambahkan tepung supaya tidak lengket. Dan aku akan membagi 2 adonan ini karena kita akan gulung dia menggunakan gelas. Kalau kalian punya rolling yang kayu itu juga boleh. Itu boleh banget karena di sini aku tidak punya. Jadi aku menggunakan gelas kaca seperti ini. Nah, ini kita gulung kira-kira ketipisannya itu sudah cukup tipis. Nah, ini kita pipihkan menggunakan gelas seperti ini. Nah, ini menurut aku sudah cukup. Nah, untuk mencetaknya supaya ukuran rata, aku menggunakan ujung gelasnya. Jadi aku akan bikin dia kayak bulat-bulat gitu. Seperti ini. Jadi kalian jangan takut ketipisan karena nanti pizzanya ini akan ngembang guys. Ngembang 2 kali lipat dari yang kita udah rolling sebelumnya. Nah, ini aku sudah mencetaknya menggunakan ujung gelas. Lalu aku akan memindahkannya ke dalam loyang yang sebelumnya aku sudah menambahkan kertas roti seperti ini. Ini kita atur, kita taruh. Kira-kira jaraknya kita bikin berjarak ya. Soalnya nanti dia pasti akan sedikit mengembang. Takutnya kalau misalnya gempet-gempet jadinya dia lebih tidak maksimal ngembangnya. Jadi kita bikin jarak seperti ini. Nah, lakukan hal yang serupa seperti tadi sampai semua adonan selesai. Nah, untuk hasilnya dia jadi 2 loyang seperti ini. Kalian bisa lihat. Jadi satu loyang itu ada 9. Jadi kalau 2 loyang kira-kiranya ada 19 pieces dari adonan 300 gram tepung terigu tadi. Nah, setelah seperti ini udah mulai agak mengembang. Kalian bisa lihat dari aslinya yang tadi. Aku akan mencolok-coloknya menggunakan tangan atau apa ya namanya bahasanya ya, menekan-nekannya menggunakan tangan seperti ini. Nah, ini kita lakukan sampai semua adonannya habis. Kita lakukan colok-colok seperti itu. Lalu setelah aku mencolok-colok menggunakan tangan, aku kembali menyucuk-nyucuknya lagi menggunakan sendok garpu seperti ini supaya sausnya dari bolognese menyerap ke dalam adonan roti. Nah, ini kita cucuk-cucuk aja, tusuk-tusuk seperti ini sampai semua adonan tertusuk dan habis ya guys. Nah, setelah semua sudah tercolok dan tercucuk, kita akan mengolesi atasnya menggunakan sisa dari mentega cair yang di awal tadi guys. Nah, setelah seperti ini kita tambahkan saus bolognese. Kalau kalian mau pakai merek yang lain juga boleh, atau kalian mau pakai saus BBQ juga boleh diganti. Karena di sini aku mau dia rasa bolognese karena dari La Fonte itu ada kayak sedikit daging-dagingnya. Jadi aku pakai merek La Fonte ya guys. Nah, ini kita akan mengolesi semua adonan seperti langkah yang di awal tadi. Kita akan mengolesi semua saus sampai adonan semuanya terolesi ya guys. Nah, setelah seperti ini lalu kita akan susun sosisnya tadi. Nah, untuk sosisnya tadi kalian bisa bervariasi. Kalian mau bikin tipis-tipis seperti ini juga boleh, atau mau bikin tebal-tebal juga boleh. Tapi aku saranin bikinnya tipis seperti ini aja, karena rotinya itu tipis guys. Jadi kalau misal sosisnya besar-besar, takutnya nanti gampang copot. Lalu
setelah sosis, di sini ada opsional lain yang aku nggak hitung di bahannya karena ini murah banget sebenarnya. Ada daun seledri yang aku kecil-kecil, potong kecil-kecil gitu supaya mempercantik aja. Ya kalau dihitung cuma 500 rupiahan aja. Lalu aku akan menambahkan keju di atasnya. Nah, ini kita taruh sampai semua daunnya terlumuri oleh keju seperti ini. Nah, di sini aku akan langsung panggang dan aku menggunakan oven tangkring seperti ini. Nah, ini udah panas makanya aku pakai tang membuka pintunya. Jadi kita akan memasukinnya di bagian tengah dan atas. Nah, ini setelah 15 menit sekali kita akan memindahkan yang tengah menjadi yang atas, yang atas menjadi yang tengah ya guys. Nah, di sini aku pakai api yang sedang dan 120 derajat Celcius selama 20 sampai 25 menitan aja. Ini menurut aku udah matang karena ini tipis guys. Apinya kecil dan sedang cenderung kecil. Nah, ini dia untuk hasil akhirnya. Kalian bisa lihat nggak gosong sama sekali. Tapi kalau kalian mau bikin dia lebih gosong lagi juga boleh dilamain. Tapi kalau menurut aku lebih suka yang seperti ini. Dan ini udah matang. Nah, ini lembut banget dari rotinya, kalian bisa lihat. Nah, ini nggak gosong sama sekali untuk belakangnya seperti ini. Nah, ini aku fokuskan dulu. Kalian bisa lihat pori-pori dari rotinya ini. Nah, untuk rasanya sendiri kalian jangan khawatir, ini rasanya best banget, enak banget. Seperti saus La Fonte yang enak banget itu diperpaduin dengan roti dan mantap banget. Wajib banget kalian cobain di rumah dan bisa jadi inspirasi kalian buat jualan di bulan Ramadan mungkin, atau di sehari-hari kalian titip warung juga boleh. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dengan begitu kalian mendukung channel ini untuk upload video setiap harinya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya.